Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Destian Fadila Akbar, Astri Sri Rahayu, Prayogi Nur Aldi, dan saya sendiri Alfif Abdurrahman. Yang dimana kita di sini akan menjelaskan beberapa konsep pengujian yang dilakukan pada web penyewaan lapangan futsal Starbis Sport sebagai pemenuhan nilai UAS mata kuliah Software Quality Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Adapun memang kita lebih memfokuskan kepada isu-isu yang ada. Misalkan kita memiliki contoh isu di mana menemukan kasus si black box itu memiliki dua isu. Pun dari white box juga memiliki dua isu dan juga gray box memiliki dua isu. Kita di sini bukan hanya sekedar menganalisa dan mengidentifikasi isu tersebut. Kita juga di sini akan berusaha untuk menyelesaikan isu tersebut dan menghasilkan suatu pengujian perangkat lunak ideal dan layak untuk digunakan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah tampilan GitHub. Ketika kita seperti yang saya bilang barusan, di sini ada isu, navigasi untuk ke tab isu. Coba kita klik. Isu ini adalah isu-isu dari hasil pengajian dari 3 metode, dari black box, gray box, dan white box, di mana metode-metode ini dilakukan secara mengidentifikasi isu-isu tersebut. Nah, di sini ada beberapa isu. Ada durasi 00 ini. Durasi 00 ini terjadi ketika user menginput pemesanan tetapi dengan durasi yang 0000. Secara logika hal ini tidak bisa seharusnya tidak bisa diterima oleh sistem seperti itu. Maka di sini yang pada awalnya bisa berjalan, lalu dengan beberapa interaksi antara programmer, lalu diubahlah, ditambahkan codingan, akhirnya ada muncul durasi tidak boleh 0 jam dan muncul pesan juga gagal untuk dipesan, lalu kembali lagi ke menu penyewaan lapangan. Itu terjadi pada saat pengujian identifikasi, itu terjadi pada saat pengujian black box seperti itu. Lalu di sini ada login with logic. Login with logic di sini itu adalah si user ditakutkan dapat menginputkan seperti ini pada form login di email, dan passwordnya ini anything gitu, diketik anything. Itu berguna untuk apa? Jadi ketika mengetikkan seperti itu adalah logika untuk mengakali si SQL where gitu. Karena ketika diinputkan 1 sama dengan 1, maka hasilnya akan selalu true. Nah, seperti itu. Maka ini juga bisa untuk membobol aplikasi ini tanpa harus dengan login dan harus terdaftar dulu. Nah, oleh karena itu kita melakukan mengatasi hal tersebut gitu dengan menambahkan kodenya itu adalah di sini di $ID LPG MySQLi real escape string. Nah, seperti itu untuk ID dan juga harga di sini, karena di harga juga pasti menginput seperti itu. Nah, hasilnya apa yang terjadi? Hasilnya juga di sini untuk form login sekarang tidak bisa mengincludekan suatu karakter. Nah, kan tadi harus menginputkan, memang cara kerjanya menginputkan dengan kutip kutip 1 gitu ya, kutip yang isinya 1 untuk otomatis bernilai true. Nah, sekarang tidak bisa, harus menggunakan email yang real dan juga passwordnya harus sesuai dengan syarat.
Seperti itu. Ini terjadi dan kita identifikasi sama pada saat melakukan pengujian black box. Lalu selanjutnya, isu ketiga di sini ada memesan dengan durasi 159 tapi tetap dihitung bayar 1 jam saja, rugi. Nah, kenapa rugi? Di sini pada sistem penyewaan kita, penyewaan lapangan itu dihitung per jam. Misalkan di sini ada nih terlihat 75.000, itu tuh dihitung per jam. Nah, ketika user menginput 1 jam 59 menit, yang terjadi malah total harga yang harus dibayarkan user itu tetap di 75.000. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, dalam kasus ini lapangannya itu seharga 200.000 per jam. Nah, otomatis rugi gitu. Menginputkan 1,9 dihitungnya cuma satu, durasinya cuma 1 jam gitu ya. Tetapi di sininya memang benar gitu, jam habisnya 2 jam gitu, dan harganya tetap salah. 200.000 harusnya dihitung per menit gitu ya, bukan per menit tapi dihitung berapa sisa menitnya itu. Nah, setelah melakukan beberapa penambahan codingan dan perubahan logika pada saat pembayaran, maka sudah benar. Nah, ini sudah benar, interaksinya menunjukkan benar gitu ya, dan case-nya juga semuanya sudah ditutup, di close, berarti menandakan si isunya sudah berhasil untuk ditangani. Di sini dicoba kembali ketika menginputkan 1 jam 59 menit, hasilnya adalah 396667 yang harus dibayarkan, tidak lagi hanya 200.000 saja, seperti itu. Ini hasil identifikasi ini dilakukan pada saat melihat kode di mana kode untuk pemesanan itu kurang benar gitu. Makanya ini diklasifikasikan sebagai isu yang didapat dari white box. Lalu selanjutnya ada saat registrasi bisa menginput karakter padahal di form pengisian nomor telepon. Nah, ini juga menjadi sebuah kesalahan codingan gitu ya. Makanya dari itu programmer mencoba untuk menganalisa dan juga menemukan masalahnya. Di sini masalahnya ada di sini. Example password class form label nomor HP, malah cara pengisian formnya itu sama seperti form-form yang lain gitu kan. Di sini ada banyak, nah sama gitu. Yang seharusnya nomor HP itu hanya diinputkan digit gitu dari 0 sampai 9. Nah, pada akhirnya hasilnya juga jadi bisa untuk kolom nomor HP ini menjadi hanya bisa diinputkan dengan digit, dan maksimalnya di 13. Lalu di sini untuk nomor telepon tersebut dikategorikannya sebagai isu yang didapat dari white box juga. Nah, sekarang di sini ada fitur edit pesanan. Di sini fitur edit pesanan tidak ada kan. Nah, ketika kita memesan, ketika user memesan, hanya ada bayar dan hapus pesanan. Nah, seharusnya jadi itu menjadikan kesulitan bagi user, karena ketika kita misalkan ingin mengganti si lapangannya atau mengganti lama sewanya, itu akan menyulitkan karena itu harus melakukan pembookingan dari awal gitu, entah itu memilih lapangan dan lain-lain. Tapi dengan penambahan, maka sekarang ada fitur editnya. Nah, ini diklasifikasikannya diidentifikasi melalui pengujian gray box, karena pada saat itu dibutuhkan suatu tambahan codingan gitu, tambahan fitur untuk menjadikan lebih baik si softwarenya. Lalu yang terakhir ada di isu login dengan email yang ada terdaftar sebagai user dan admin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya
di sini ada programmer yang mempertanyakan gitu. Saya kebingungan dan sedikit bertanya, semua kalian bisa menjelaskannya ke saya tentang hal ini. Nah, jadi dimisalkan beliau itu membuat si akun gitu ya, akunnya itu dengan email yang sama. Untuk admin emailnya sama seperti ini dan passwordnya seperti ini. Untuk user juga sama, diinfokan, diregistrasikan email dan password yang sama. Nah, apa yang terjadi? Dia kebingungan perihal tersebut. Nah, dan juga setelah dilakukan registrasi kedua role tersebut, user dan admin dengan email sama dan password sama, yang terjadi adalah pada saat login langsung ke memilihnya ke home admin gitu, bukan user. Nah, dia bertanya kenapa, lalu dijawab dan dia juga melakukan itu sebanyak 2 kali ya, dan itu tidak merubah apapun asumsi dia ketika dilakukan mempunyai registrasi 2 akun. Satu kali dia login, dia akan ke admin, dan satu kali dia login lagi dia ke user. Nah, ternyata tidak gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Lalu dijawablah sama Destian di sini, karena codingannya kan codingan memang dibaca dari atas ke bawah ya, mengalir seperti itu. Nah, di sini ternyata codingannya yang pertama itu adalah cari admin dulu di atasnya, lalu di sini ada cari user. Nah, ini menjawab kenapa sih ketika dilakukan login langsung ke admin terlebih dahulu, nggak ke user. Karena ya line of code yang paling atas adalah admin. Sama seperti kasus if else. Ketika if else yang pertama benar, maka tidak dilanjutkan lagi ke else gitu. Jadi tetap di if saja, karena sudah benar gitu. Nah, lalu ditambahkanlah untuk memitigasi hal-hal tersebut dan hal-hal yang lebih dari itu, maka si programmer ini membuat bahwa si email ini di database-nya harus unik dan mengakibatkan tidak akan kemungkinan si email yang dipakai oleh user dipakai juga oleh admin, pun sebaliknya tidak akan, karena emailnya bersifat unik seperti itu. Itu adalah isu-isu yang didapatkan melalui black box, white box, dan gray box. Dan untuk lupa disampaikan, untuk fitur edit pesanan dan juga login dengan email yang ada terdaftar sebagai user dan admin itu diidentifikasi melalui pengujian gray box. Jadi lengkap sudah gitu pengujian, apa yang diuji mengenai aplikasi penyewaan lapangan. Lalu apa yang dihasilkan? Dihasilkannya itu beberapa isu yang muncul terhadap pengujian tersebut gitu. Dan oleh karena itu kita juga yang coba untuk mengatasi isu-isu tersebut dengan cara menyelesaikannya dan juga menawarkan solusi-solusi yang solutif seperti itu. Itu adalah pengantar dari apa yang akan kita lakukan. Mungkin kawan-kawan di sini menanyakan black box, white box, dan juga gray box itu seperti apa. Nah, dengan video ini dibuat, selanjutnya akan ada penjelasan dari kawan-kawan saya mengenai hal-hal tersebut. Terima kasih. Di sini saya Rizka Padalapar akan menjelaskan aplikasi penyewaan lapang futsal, yang dimana aplikasi ini akan diuji dengan 3 pengujian. Yang pertama, pengujian white box testing, yang kedua black box testing, yang ketiga gray box testing. Nah, di sini ada aplikasinya terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh saya. Ada aplikasi penyewaan lapang futsal. Yang pertama ada dashboard halaman utama sebelum login penyewa atau admin. Di sini ada promosi sehatkan dirimu dengan berolahraga di Star Pispa. Nah, ada tombol booking sekarang yang akan tertuju kepada login atau registrasi. Ada tentang kami juga, tentang lapang futsal, ada tata cara pembayaran dan lokasi kami, serta ada kontak kami di footer. Nah, langsung saja
ke bagian login. Nah, di bagian login ini ada bagian registrasi. Nah, di registrasi ini penyewa harap mengisi semua bidang ini seperti nama lengkap, nomor HP, email, password, alamat, jenis kelamin, dan foto dari penyewa tersebut. Karena Destian sudah mengisi, kita masukkan saja kepada login. Nah, setelah login, penyewa akan dapat melihat lapang-lapang futsal yang tersedia. Nah, di sini penyewa dapat melihat jadwal apakah pada jam segini atau tidak. Lalu penyewa juga dapat memesan. Di sini saya akan mencontohkan. Saya akan memesan tanggal 17. Saya akan main 1 jam saja. Ini jam 1 ya. Nah, di sini saya akan main 1 jam. Nah, langsung klik pesan. Nah, di sini ada pemberitahuan berhasil dipesan. Nah, setelah memesan yang di lapangan tadi akan masuk ke pembayaran. Nah, di sini ada notifikasi nama lapang tadi sudah main selama sewa tadi 1 jam, jam habisnya otomatis jam 2 ya, total 200.000. Nah, sini penyewa harus bayar terlebih dahulu, seperti membayar ke rekening yang tersedia. Kita upload, ini harus bukti pembayaran ya. Saya akan contohkan ke apa saja. Klik bayar. Nah, sini ada pemberitahuan berhasil dibayar. Jika sudah dibayar. Nah, pada pembayaran sini ada lagi dikonfirmasi detail. Nah, jika sudah dibayar akan statusnya sudah dibayar. Nah, jika admin sudah mengkonfirmasi si pembayaran dan pemesanan Destian ini, maka status Destiannya akan terkonfirmasi dan silahkan Destian datang ke tempat langsung main pada jam yang sudah ditentukan. Saya akan contohkan. Oh ya, pada halaman ini penyewa dapat mengirim profil seperti memasukkan foto penyewa dan mengupdate semua yang ada di sini seperti yang lengkap, nomor telepon, jenis kelamin, email, alamat, dan foto. Nah, langsung saja kita ke halaman admin. Sini ada halaman admin. Sini ada halaman utama seperti pengumuman, ada berapa jenis lapangan, jumlah pesanan, dan jumlah member. Ini data yang pernah mendaftar di lapangan futsal. Nah, data lapangan ini data lapangan ada berapa lapangan sih di kita, jadi bisa tambahin juga. Data pesanan tadi, dan ada data admin. Nah, admin ini bisa ditambahin, jadi yang enggak satu aja yang mengelola si admin ini. Kita langsung saja ke Destian Lapar 2006. Nah, ini jam 1 ya, konfirmasi, kita konfirmasi. Nah, akan ada mati data berhasil dikonfirmasi. Nah, setelah terkonfirmasi, kita langsung lihat saja di bagian penyewa Destian. Dapat dilihat pembayaran, lalu kita status terkonfirmasi bahwa Destian ini dapat bisa main pada jam yang sudah ditentukan. Sekian dari penjelasan aplikasi dari saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayagi Nur Aldi dengan NPM 2022131015. Di sini saya akan melakukan pengujian
whitebox testing langsung dari GitHub. Nah, di sini aplikasi yang saya uji adalah pengujian aplikasi sewa lapangan futsal. Intinya, aplikasi ini memudahkan kita untuk memesankan aplikasi secara online. Nah, untuk pengujiannya di sini lebih tepatnya pada whitebox testing. Di sini ada beberapa pengujian: whitebox testing, basic path, code walkthrough, control flow, data flow, test checking, format inspection, dan loop testing. Oke, untuk whitebox testing itu tersendiri itu pengujian yang dimana untuk memeriksa daerah internalnya atau berfokus pada pemeriksaan logika pemrograman, atau lebih difokuskan untuk apakah program ini berjalan atau tidak, dilihat dari sudut pandang codingan dan melihat control flow testingnya sejalan tidak dengan logika yang ada di pemrogramannya. Yang pertama, kita akan melihat basic path testing. Di sini sudah ada uploadan file atau gambar dari basic path testing. Di sini ada beberapa ya. Untuk memfokuskan itu sendiri, basic path testing ini bertujuan untuk memastikan seluruh alur logika atau alur eksekusi pada login aplikasi sewa lapangan futsal ini apakah berjalan dengan baik dengan logikanya atau sebaliknya, atau melihat apakah kegagalannya. Di sini ada beberapa pengujian. Yang pertama di bagian A. Untuk bagian A ini difokuskan apabila sudah login. Nah, untuk pertama ada sudah login sebagai admin. Di sini codingannya ketika session role dan role ini, dan jika role tersebut adalah admin, maka si codingannya akan memberikan location admin atau home PHP. Kemudian kita lihat jalur eksekusinya. Yang pertama cek role, kemudian jika true ke role-nya sebagai admin, maka kemudian true, maka akan diredirect ke admin atau ke home. Nah, kedua bagian A, masih bagian A, sudah login sebagai user. Di sini codingannya else header location user atau lapangan .php. Nah, di sini jalurnya kita cek pengecekan role-nya. Jika true, kemudian kita cek apakah ini admin. Jika salah, maka akan diredirect ke user. Kemudian pada bagian tahap bagian B ini, apabila login berhasil. Yang pertama B1, login berhasil as a admin. Nah, di sini ada codingannya. Ketika API mengepost login, kemudian di sini variabelnya username akan dipost ke username password. Ketika diselect from admin, maka akan dicari username-nya. Nah, di sini juga lihat jalur eksekusinya. Check is set, post login, query-nya ke tabel admin, kemudian dicari adminnya. Jika true, kemudian akan set session redirect ke admin atau admin.php. Kemudian pada bagian B2, login berhasil sebagai user, codingannya seperti ini, else if. Intinya akan berkebalikan dengan si admin untuk user. Dapat dibuktikan dengan cek query, cek si jalurnya. Di sini cek post login, query admin kosong, query user, cari user true, set session dan redirect ke user atau lapangan. B3, ketika loginnya gagal, maka akan else echo class alert, seperti ini codingannya. Kemudian si jalur eksekusinya seperti mengecek post login, query admin dan user keduanya gagal, dan kemudian akan memunculkan pesan error dan refresh ke halaman. Next, di sini untuk menghitung bagaimana jalur ini dihitung secara eksekusinya, ada yang dinamakan cyclomatic complexity atau VG, jumlah simple node.
Di sini 7. Apa saja? Cek season, cek role, login check, query admin, query user, cek hasil, dan error. Jumlah edge-nya 9, artinya 9 jalur cabang dan arah. Dengan jumlah komponen terhubung dengan satu rumus. Ini rumusnya ya. Dan dihasilkan 4 jalur independen yang perlu diuji, yaitu A1, A2, B1, B2, B3. B3 dikelompokkan sebagai alternatif yang keempat. Oke, dapat kita simpulkan pengujian basic p-testing pada kode ini terbagi ke 5 jalur eksekusi utama. Yang pertama, bagian A dan A1, A2 itu lebih ke session, admin, dan user. Maka akan diredirect ke si kondisinya. Misal admin ya pasti ke admin, kalau ke user ya pasti ke user. Kemudian pada bagian B2 login kondisinya pada pembagian proses login ke admin, login ke user, dan kegagalan login. Di sini ada flowchartnya. Yang pertama ada stars, kemudian session jika true akan query admin, kemudian menuju query user, kemudian outputnya ditentukan dengan apakah error atau tidak. Di sini apabila dari start ke next-nya false, maka akan di post login, cari admin. Di sini tahapnya in. Kalau persebaran ke B-nya query, mencari query admin dan query user, dan akan diakhiri. Untuk penampakan gambarnya seperti ini, pet 1, pet 2, 3. Untuk penampakan si flowchartnya. Kemudian kita beralih ke kode walkthrough. Nah, di sini pada pengujian tahap whitebox ini melibatkan penelusuran kode sumber secara manual dan sistematis. Kita lihat kodenya. Di sini ditujukan untuk mengidentifikasi kesalahan logika atau inkonsistensi dan potensi bug yang akan terjadi secara cermat. Nah, oke, kita cek. Untuk codingannya seperti ini ya. Dipusatkan di proses daftaran register. Kemudian kode 1 langsung aja ke hasil testing. Nah, di sini dapat disimpulkan dari hasil pengujian kami mengelompokkan jadi tabel seperti ini. Untuk kode 1 di sini if iset post daftar. Nah, di sini deskripsi codingnya dapat dideskripsikan. Di sini tidak ada validasi dan sanititas input secara eksplisit. Nah, input dari API post langsung masuk ke function daftar. Kemudian jika daftar tidak melakukan sanititas rawan, maka si XCL injector atau KSS. Contohnya, nama, email, HP bisa saja mengandung skrip atau karakter berbahaya. Untuk selanjutnya, kode yang kedua ini tidak ada pengecekan apakah email atau nomor HP sudah terdaftar sebelumnya. Di sini user bisa mendaftarkan berkali-kali dengan email atau HP yang sama. Tidak ada feedback jika email sudah digunakan. Nah, seharusnya perbaikan codingnya seperti ini agar email dapat digunakan hanya satu kali dan feedback benar. Kemudian upload foto tanpa tipe dan ukuran file. Di sini codingannya dapat dilihat, dapat dikoreksi ya. Input untuk type sama dengan file belum divalidasi dan format dan ukurannya. Jadi resiko upload filenya berbahaya jika tidak dicek. Disarankan untuk ditentukan si filenya. Akan lebih bagus si filenya ditentukan, misal cek format ukurannya maksimal 2 MB.
Kemudian codingan ke 4 di sini pengguna meta ini http strip equip sama dengan refresh untuk redirect. Nah, redirect ini berfungsi fungsional, tapi kurang ideal untuk user experience. Lebih baik digunakan di header location to login setelah kontrol output. Kemudian selanjutnya penggunaan ID example input password untuk banyak elemen input. Nah, semua input punya ID yang sama padahal seharusnya unik. Bisa ganggu stylist dan function JavaScript. Terakhir, tidak ada feedback jika pendaftaran gagal. Jika daftar pos gagal, tidak ada pesan error. User jadi tidak tahu penyebab gagal pendaftarannya. Itu untuk kode walkthrough. Kemudian di sini control flow testing biasanya digunakan untuk mengecek apakah alur if else-nya berjalan dengan semestinya atau tidak. Di sini terdapat ada tabel. Di sini ada kondisi dan jalur eksekusi yang diuji dan output yang diharapkan. Kondisinya, ketika sudah login sebagai admin, session role admin, maka jalurnya seharusnya set session role admin. Maka output yang diharapkan dengan redirect admin atau home. Kemudian kondisi sudah login sebagai user, jalur eksekusinya ke set session role admin, kemudian akan redirect ke user atau lapangan. Apabila belum login dan tekan login atau input valid admin, maka akan jalur eksekusi yang diujinya akan ke login, kemudian ke cari admin dan temukan. Kemudian output yang diharapkannya akan redirect ke admin atau admin.php. Ketika kondisi usernya belum login, kemudian tekan login, maka input valid login. Nah, jalur eksekusinya iset login akan diarahkan ke cari admin, kemudian kosong dan cari user ditemukan. Maka si output yang diharapkannya adalah redirect ke user atau lapangan.php. Kemudian apabila kondisi belum login, tekan login, input valid tidak ditemukan ke kedua tabel, kemudian jalur iset cari admin kosong. Nah, output yang diharapkannya tampil alert username atau password salah dan refresh page. Ini untuk penampakan pengujian codingan tadi pada bagian login. Kemudian pengujian untuk selanjutnya, untuk pengujian data flow testing, kita memperkirakan bagaimana alur logikanya berjalan dengan semestinya. Di sini ada beberapa codingan untuk mendukungnya yang diupload. Pertama adalah baya.php. Di sini codingan untuk menentukan bagaimana proses transaksi berjalan. Kemudian di sini bagian flowchart-nya. Di sini ada codingan jadwal untuk menentukan apakah ketersediaan sebuah tempat atau lapangannya. Di sini ada codingan lapangannya untuk menentukan apakah sudah dipesan atau belum lapangannya. Dapat kita lihat seperti gambar ini. Untuk alur pemesanan lapangan, flowchart-nya dimulai dari proses pemesanan lapangan, dimulai dari tahap pemilihan lapangan oleh user. Kemudian setelah memilih lapangan yang tersedia, pengguna diberi dua option, yakni melihat jadwal ketersediaan
terlebih dahulu atau langsung melanjutkan ke proses pemesanan. Opsi ini untuk memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menentukan langkah yang akan diambil. Kemudian, apabila pengguna memilih untuk melihat jadwal, maka sistem akan menampilkan informasi mengenai ketersediaan waktu lapangan yang dipilih. Tahap ini memungkinkan pengguna melakukan pengecekan terhadap waktu yang tersedia sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah itu, pengguna diminta untuk menginput tanggal pemesanan serta durasi waktu pemakaian lapangan sesuai kebutuhan. Ini dapat disesuaikan dengan tergantung kepemilihan si user. Nah, untuk selanjutnya, ketika sistem melakukan proses validasi dengan memeriksa apakah tanggal dan waktu yang dipilih tersedia, bila sistem mendeteksi bahwa tanggal dan waktu yang dimaksud tidak tersedia, maka proses akan dihentikan dan diarahkan untuk mengulang jadwal lapangan, ataupun sebaliknya. Apabila waktu tersedia, maka akan mengarahkan ke pengguna ke halaman pembayaran. Sebelum melanjutkan ke proses pembayaran, pengguna diberi option untuk membatalkan pemesanan apabila dibutuhkan. Bila pengguna memutuskan untuk melanjutkan, maka proses pembayaran dilakukan dan sistem akan melakukan verifikasi status pembayaran melalui kondisi status bayar sama dengan satu yang ini. Apabila pembayaran berhasil, sistem menampilkan informasi detail pemesanan kepada pengguna sebagai bentuk konfirmasi. Setelah pembayaran dikonfirmasi, jadwal pemesanan akan diperbarui diupdate ke dalam sistem jadwal lapangan sebagai data aktif. Setelah masa pemakaian selesai, sistem data akan kembali memperbarui sistem jadwal dan menghapus slot yang telah terpesan agar user lain dapat melakukan seperti hal yang saya sudah jelaskan tadi dari awal. Nah, di sini ada tabel komponen alur pemesanan. Di sini terdiri dari komponen, definisi, pengguna, deskripsi yang sebenarnya ada di dalam alur tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian untuk desk checking, di sini ada tabel untuk memverifikasi manual perhitungan output total harga. Semua langkah pas karena hasil perhitungan sesuai kecuali langkah 4 yang failed. Kemungkinan karena aturan bisnis tidak mengizinkan durasi 0 meskipun perhitungan matematisnya benar. Nah, di sini contoh. Ada step input harga per jam dan durasi per jam proses, output harga totalnya dan hasil. Di sini step pertama, misal contoh yang pertama, input harga per jamnya 100.000 dengan durasi 2 jam, maka prosesnya dikali 2 dan output harga totalnya 100.000. Nah, ini pas, berarti benar ya. Kemudian ada pemesanan yang harga per jamnya 75.000 dengan input durasi 3 jam. Maka tinggal kita kalikan, maka harganya akan 225.000 ya. Kita akan pas karena benar logikanya. Dan pemesanan ketiga 50.000 dengan durasi 1 jam, maka totalnya 50.000. Nah, untuk ini, untuk pemesanan per jamnya 120.000 dengan input 0 jam dikali 0, maka 0 failed karena sesuai yang sudah dijelaskan, bisnis tidak menginginkan durasi 0 walaupun secara logika perhitungan matematisnya benar. Oke. Di sini ada pengecekan formal inspection. Untuk pengecekan formal inspection ini lebih ke bagaimana si codingan dengan interface-nya berjalan dengan selaras atau tidak. Di sini ada interface untuk penampilan alamat yang harap diisi, kemudian password juga,
email, nomor telepon, nama, foto, dan berhasil. Oke. Kemudian next, untuk pengetesan yang terakhir adalah mengecek apakah ada looping testing. Seperti yang dijelaskan secara teoritis, teknik pengujian yang berfokus pada pemeriksaan dan identifikasi error yang berkaitan dengan proses looping dalam program. Loop di sini digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu beberapa kali. Kesalahan dapat terjadi jika perulangan tidak diimplementasikan dengan benar, seperti tidak berhenti, hanya berjalan sebagian, atau gagal menangani kondisi kosong. Contoh kita lihat dari tabel di bawah ini. Kasus uji yang pertama, deskripsinya, query tidak mengembalikan baris hasil kosong. Ekspektasi outputnya, function query mengembalikan array kosong dengan kurung dan tanpa error. Kemudian kasus uji yang kedua, query mengembalikan satu baris data, loop baris satu kali, function query mengembalikan array dengan satu elemen, satu record. Kemudian kasus uji yang ketiga, query mengembalikan banyak baris, n baris, loop berjalan sebanyak jumlah baris, seluruh data dimasukkan ke array dan dikembalikan dengan lengkap. Next, kasus keempat, yaitu query mengembalikan data besar, misal lebih besar dari 10.000 baris, maka looping akan tetap stabil, tidak menimbulkan error, dan memori atau kinerja seluruh data dikembalikan dengan benar. Untuk pengujian white box testing dicukupkan, mari kita berlanjut ke black box yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya Astri Sri Rahayu akan menjelaskan pengujian aplikasi sewa lapangan futsal menggunakan metode black box testing. Sebelumnya saya akan jelaskan apa sih tujuan dari pengujian black box. Tujuan dari pengujian black box adalah untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi dalam aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, berdasarkan kebutuhan pengguna tanpa melihat struktur internal atau kode program. Pengujian ini fokus pada pemberian input dan pemeriksaan output sehingga dapat mendeteksi kesalahan fungsional, validasi data, serta memastikan kualitas dan keandalan sistem dari sudut pandang pengguna akhir. Di sini terdapat sebuah tampilan dashboard pada pengujian aplikasi. Kita akan masuk ke dalam folder black box testing. Pada 10 pengujian black box testing, kami mengambil 4 pengujian yang telah kami sesuaikan dengan aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama itu ada behavior testing. Setelah masuk ke dalam folder behavior testing, kita akan masuk ke dalam file hasil pengujiannya. Di sini untuk yang pertama itu pada behavior testing terdapat sebuah form register di mana kita akan mengisikan nama lengkap, nomor HP, email, password, alamat, jenis kelamin, dan foto. Lalu di sini pada form register, jika berhasil register maka akan menampilkan berhasil mendaftar, silakan login. Lalu yang ketiga yaitu jika kita berhasil atau melakukan sebuah pemesanan, maka kita akan mendapatkan sebuah notifikasi atau pop-up berhasil dipesan. Selanjutnya, jika kita menghapus sebuah data, maka akan menampilkan sebuah pop-up atau notifikasi data berhasil dihapus. Selanjutnya, jika kita melakukan pembayaran,
dan berhasil, maka akan menampilkan sebuah notifikasi yaitu berhasil dibayar. Untuk selanjutnya, pada pengujian yang kedua ada binary value analysis. Pada pengujian ini, kita melakukan sebuah pengujian binary value analysis dalam validasi harga berdasarkan durasi. Pada layar terdapat sebuah tabel yang menunjukkan hasil pengujian validasi harga berdasarkan durasi pengguna lapangan. Sebagai contoh, di sini ada test case 1. Dengan input durasi 60 menit, maka harga yang diharapkan itu ada 150.000. Maka menghasilkan status perlu validasi. Lalu yang keempat, contoh test case keempat yaitu 121 menit, maka harga yang diharapkannya itu 302.500 perak. Nah, statusnya itu perlu validasi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada decision table testing. Kita akan masuk ke hasil pengujiannya. Pada decision table testing ini kami menguji tampilan login. Di sini ada sebuah tabel yang merupakan pengujian skenario login berdasarkan kondisi masukan dan hasil yang diharapkan. Sebagai contoh, pada C1 menggunakan kondisi from username dan password kosong. Nah, maka untuk keterangannya yaitu ada test case 1 yaitu T atau true, benar, maka test case 2 itu ada false atau salah, test case 3 juga ada false atau salah. Nah, di sini untuk keterangannya T itu true atau benar, false itu salah, lalu E itu expect atau aksi yang diharapkan terjadi. Lalu untuk interpretasi dari test case-nya, yang pertama itu test case 1, jika gagal login karena from kosong, maka akan meredirect ke ulang ke halaman login. Lalu test case 2, login berhasil karena akun valid dan ditemukan. Lalu test case 3, gagal login karena akun salah atau tidak ditemukan, maka akan redirect ulang ke halaman login. Lalu yang terakhir ada equivalent partitioning. Kita akan masuk ke hasil pengujiannya. Di sini terdapat sebuah tabel equivalence atau equivalent partitioning yang merupakan tampilan salah satu teknik dalam pengujian black box testing untuk memvalidasi input berdasarkan pembagian kelas yang mewakili kemungkinan nilai input. Di sini untuk test case 1, contohnya test case 1 yaitu dengan deskripsi mengisi semua field register, maka hasil yang diharapkannya itu data dapat disimpan. Lalu untuk test case 2 dengan deskripsi tidak mengisi salah satu field, maka yang diharapkannya itu sistem akan memberikan informasi harus diisi yang kosongnya. Lalu test case 3 mengupload foto data diri dengan ukuran yang besar, maka sistem tidak akan menerima. Lalu test case 4 mengisi field nomor telepon dengan huruf, maka hasil yang diharapkannya itu sistem memerintahkan untuk menggunakan angka. Nah, tujuan pengujiannya itu untuk test case 1 menguji bahwa sistem bekerja normal saat semua data register diisi dengan benar. Lalu untuk test case 2, pengujian validasi recurrent field, maka sistem harus memberi tahu jika ada kolom yang kosong. Lalu untuk test case 3, pengujian pembatasan ukuran file upload, maka sistem tidak boleh menerima
file terlalu besar. Lalu untuk test case 4-nya, pengujian validasi input numerik. Maka sistem harus mendeteksi jika user mengisi huruf di kolom yang seharusnya angka. Misalnya kolom nomor telepon. Nah, dari hasil pengujian yang kami lakukan pada black box testing ini, dapat kami simpulkan, berdasarkan hasil pengujian black box testing yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penyewaan lapangan futsal telah berfungsi dengan baik dan menangani input valid dan memberikan respon yang sesuai terhadap input yang tidak valid. Seperti pengujian binary value analysis menunjukkan bahwa sistem itu mampu menghitung harga sewa berdasarkan durasi dengan benar. Meskipun beberapa nilai batas masih memerlukan validasi tambahan. Sementara itu, melalui equivalent partitioning, sistem terbukti dapat memverifikasi kelengkapan data, mendeteksi kesalahan input seperti tadi from nomor telepon, serta menolak unggahan file yang tidak sesuai. Maka secara keseluruhan, sistem yang telah kami buat itu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan harapan pengguna. Kenalkan, nama saya Abdul Rahman. Sekarang di sini saya akan menjelaskan pada bagian gray box menggunakan GitHub. Seperti yang sebelumnya kawan-kawan saya sampaikan, kita sudah membuat repository, yaitu pengujian aplikasi sewa lapangan futsal, yang dimana ini repository dipunyai Destian FA1 dan kontributornya ada Astri Sirahayu 12, Destian FA1, Al-Habib 19, Ragi 270201. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian gray box testing yang kita sudah jalankan lakukan pengujian di aplikasi sewa lapangan futsal. Di sini ada 4 metode pada gray box testing. Hasil dari gray box testing ini saya sendiri yang melakukan commit di sini. Kita coba lihat hasil commitan ini. Nah, di sini kita lihat commitnya. Jadi di sini juga membuktikan gitu bagaimana kami itu saling bekerja sama gitu untuk membangun suatu repository ini dengan hasil yang kita bagi masing-masing dalam sebuah pengujian gitu dan to-do yang berbeda-beda. Nah, di sini ada Astri Sirayu. Nah, di sini saya ada selain mengupload, mendelete, dan juga mengupdate pada bagian gray box, kawan-kawan saya juga melakukan sama seperti yang saya lakukan gitu, tapi berbeda di metode pengujiannya. Kawan-kawan saya ada yang berfokus pada metode pengujian yang black box, ada juga yang pengujian yang white box. Nah, seperti di sini ada update hasil pengujian MD. Nah, MD itu markdown ya. Di sini kawan saya bernama Astri telah menginputkan gitu hasil yang berbentuk MD. Di sini saya akan sedikit mengecek gitu. Yang ditambahkan oleh Astri di sini adalah penjelasan pengujian gitu ya. Di sini saya akan coba untuk komen untuk bagaimana si komunikasinya dijalankan di GitHub gitu. Jadi kita juga bisa misal kita bahan penjelasan nah seperti ya yang kita lihat di sini kan sudah 3. Nah, di sini ada tambah, berarti memang Astri
melakukan penambahan ini gitu. Jadi di sini saya akan melakukan komen. Nah, ini adalah suatu bentuk dari conversation atau obrolan gitu ya, yang dilakukan bisa dilakukan di GitHub gitu. Bagaimana dari komen ini juga bisa menjelaskan gitu bagaimana caranya kita berinteraksi di GitHub. Terus baiklah, sekarang saya akan berfokus ke bagian saya, yaitu di Greybox testing. Di sini ada 4 metode yang saya katakan di awal. Ada metric testing, ada orthogonal array testing, ada pattern testing, ada regression testing. Kita mulai di metric testing. Di metric testing ini saya langsung buat di sini. Nah, tabel pengujian kombinasi nilai input. Metric testing ini lebih berfokus ke beberapa inputan yang akan diidentifikasi si hasilnya seperti itu. Misal di sini matriksnya di harga ada murah, normal, dan mahal. Si tanggal ada dulu, sekarang, dan nanti. Di waktu ada pagi, siang, malam. Di lama main atau durasi ini ada sebentar, standar, dan lama. Nah, dengan metric testing digunakanlah kombinasi-kombinasi ini untuk menghasilkan apa gitu outputnya. Misal di sini ada tes ke-1, ada murah, sekarang, tanggalnya sekarang, waktunya pagi, lama mainnya sebentar. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah diimplementasikan ke hasil pengujian di lapangan, penyewaan lapangan. Totalnya itu adalah 75.000. Tuh, misal di sini selanjutnya ada di mahal. Kita memilih harga yang mahal, terus kita coba pilih tanggal yang dulu, terus waktunya malam, terus lama mainnya lama, maka akan jadi berapa ini? 4.400.000 dari total harganya. Ada normal, nanti siang standar dengan totalnya 300.000. Ada murah, nanti siang standar 150.000 ya standar. Mahal sekarang siang sebentar, berarti di sini ada 1.600.000. Itu untuk metric testing. Intinya ya, ini adalah kombinasi nilai input untuk mengetahui apa hasil outputnya gitu, dan apa yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada di orthogonal array testing. Orthogonal array testing ini lebih berfokus ke bagaimana kita melakukan pengujian pengulangan, dan dengan inputan yang sama, tetapi salah satu variabel yang berbeda. Seperti di sini, kita coba test case-nya harga stabil gitu, 75.000 3 kali, 150.000 3 kali, dan 200.000 3 kali. Lalu tanggalnya kita juga samakan 20, 21, 22, 20, 21, 22, 20, 21, 22. Waktunya juga disamakan 12, 13, 14, 12, 13. Lama mainnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jadi pada intinya si inputan ini tuh hanya berbeda di harga. Ini sama dengan ini, dan sama dengan ini juga. Yang berbeda adalah harganya. Di sini kita mencoba memasukkan ke pengujian di penyewaan lapangan. Jadi memang sangat berpengaruh gitu dari segi pemilihan variabel ini. Bisa saja case-nya dibalik dan kita lebih mengkombinasikan banyak hal gitu dalam pengetesan. Misal di sini harganya konsisten gitu di 75.000, tapi yang berbeda adalah di waktu main atau di lama main, misalkan seperti itu. Lalu kita identifikasi apa sih yang menjadi pengaruhnya seperti itu. Ya, karena di sini saya menggunakan harga sebagai tolak ukur
yang prioritasnya seperti dilihat pada hasil ya memang berpengaruh sekali gitu harga itu. Itu di orthogonal array testing. Lalu selanjutnya di metode kedua ada pattern testing. Di pattern testing ini yang bisa kita lihat ini tuh berfungsi untuk menguji fungsionalitas itu dasar. Nah di sini saya mengambil kasusnya itu saya mencoba mengecekkan di pada saat kita menyewa lapangan. Di sini ada beberapa tahapan yang akan kita uji. Di sini ada menguji fungsionalitas dasar dari pemesanan itu sendiri. Yang kedua ada pengujian batasan dan skenario tidak terduga dari pemesanan. Terus yang ketiga ada menguji performa dan stabilitas dari pemesanan itu sendiri. Terus yang keempat ada kegunaan dan pengalaman pengguna di fitur pemesanan ini. Pertama saya akan membahas menguji fungsionalitas dasar. Di sini ada test case, lalu di sini ada hasil pengujiannya. Apakah ayo ditampilkan dengan benar? Checklist di sini. Nah berarti ya ditampilkan sesuai dengan pesanan. Ya intinya berdasarkan fungsionalitas pemesanan ini tuh memang berjalan dengan baik, tapi di sini ada sesuatu yang di X gitu ya, di cross mencoba mengedit pemesanan. Nah sesuai fungsionalitas dasar dari sebuah pemesanan itu seharusnya ada sistem CRUD, di mana pertama user memesan, berarti itu adalah meng-create sebuah pesanan. Yang kedua adalah mengupdate. Nah, fitur update ini tidak dimasukkan ke fungsionalitas dasar dari penyewaan sewa lapang ini gitu. Itu yang menjadi kekurangan dari si aplikasi ini. Tetapi di sini untuk fitur lainnya seperti hapus itu bisa itu. Dan di fitur read juga bisa gitu, read itu menampilkan si pesanan apa saja gitu yang ada, tapi bukan di fungsionalitas pemesanan, tapi itu di bagian lihat jadwal seperti itu. Yang kedua adalah pengujian batasan dan skenario tidak terduga. Di sini saya memasukkan test case yang sama, yaitu fungsionalitas dari pemesanan yang hasilnya kurang lebih berjalan dengan baik gitu, dimana sistem memesan di waktu yang sudah terlewat. Nah di sini saya checklist memesan di waktu yang sudah terlewat, di sini malah diterima oleh sistem gitu. Seharusnya kan jika memang kita memesan di waktu yang sudah terlampau lewat jauh, ataupun dekat, ataupun kemarin saja, ataupun tadi, seharusnya sistem tidak bisa karena ya waktunya sudah terlewat gitu. Tetapi dalam sistem ini yang menjadi kekurangan adalah sistem mampu menerima si permintaan user tersebut gitu. Memesan dengan durasi 01,59 dihitung per jam. Nah ini juga menjadi suatu kelemahan dari dari hasil pengujian dari penyewaan lapangan ini, karena penyewaan lapang tertera harganya 150.000 dan ini per jam. Ketika kita secara logika memikirkan bagaimana kalau kita menginputkan 1,59, apakah ini terhitungnya menjadi 2 jam ataukah si 150.000 ini dikurangi 1 menit gitu, dikurangi 1%. Nah ternyata setelah hasil pengujian menggunakan Greybox ini harga yang tercantum tetap di 150.000, yaitu harga 1 jam. Nah ini justru menjadi kerugian besar bagi penyewa lapangan. Kalau seperti itu sistemnya, itu menjadi sebuah kendala gitu, sebuah bug yang harus dibenarkan gitu. Nah itu yang kita lihat di sini. Saya sudah mengupload, mengkomit. Tuh terserahnya pun di sini 2 jam gitu ya, 1 jam. Nah, ya 150.000
150.000. Jadi seharusnya mungkin saran dari saya, dari hasil pengujian ini dihitungnya itu bukan per jam. Memang per jam itu 150.000, tetapi dihitungnya per menit gitu. 150.000 berarti harusnya dibagi 60 menit. Nah, jadi bisa dihitung, dikalkulasikan 1 menitnya itu berapa. Nah, untuk 1 jam 59 menit tinggal kalikan dengan per menitnya itu berapa. Itu bisa menjadi solusi gitu. Ketiga ada menguji performa dan stabilitas. Yang menjadi kekurangan dari yang saya lakukan mengenai penyewaan lapangan futsal ini adalah lapangan futsal ini tidak di-hosting sebelumnya, dan ini hanyalah dijalankan di lokal host saja. Jadi pengujian mengenai performa dan stabilitas kurang efektif. Yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk memesan 10 pesanan, dan kita melihat si penyewaan lapangan ini apakah error kah karena terlalu banyak pesanan, ataukah memang bisa berjalan dengan baik. Nah, hasilnya diperlihatkan bahwa ketika saya sudah memesan 10 kali di waktu yang bersamaan gitu ya, si aplikasi ini, si web ini tetap berjalan dengan baik. Karena mungkin faktornya itu tadi, karena si sistemnya belum di hosting dan masih pengujiannya dalam lokal saja, di lokal host. Yang keempat dan yang terakhir di pedal testing adalah kegunaan dan pengalaman pengguna. Ini lebih ke bagaimana UI UX itu diterapkan di penyewaan lapangan ini. Nah, saya juga memposisikan diri sebagai user gitu ya. Bagaimana saya menginputkan, bagaimana saya memesan gitu ya, awal pola-polanya. Nah, saya menilai dari situ. Yang saya temukan oleh teman saya, pertama itu tombol today berada di posisi yang mudah terpencet secara tidak sengaja. Nah, ini menjadi sebuah kesalahan UX mungkin ya, user experience-nya. Di sini itu ketika saya mencoba untuk mencet, karena ada di sininya today. Nah, saat memilih tanggal di situ ada today. Nah, saya kira itu saya selalu misklik gitu, karena itu adalah di posisi tempat dimana enter biasanya atau klik OK. Nah, ketika saya sudah booking, mungkin udah jauh gitu ya ke tanggal, mencari tanggal dan waktu gitu, tapi ketika saya mencet today otomatis ya ke tanggal pada saat ini gitu. Jadi saya harus mengulang lagi untuk mencari tanggal dan waktu tersebut. Terus yang kedua adalah pemilihan durasi main. Di sini pemilihan durasinya menggunakan scroll wheel jam gitu ya. Jadi kita harus memilih dulu jam, kita harus, lalu setelah itu misal kita mau menyewa 1 jam, kita harus menentukan 01.200. Nah, itu dirasa terlalu rumit gitu ya, terlalu panjang proses untuk melakukan pembukingan. Jadi seharusnya bisa dipersimpel saja, entah itu dengan menginputkan 60 menit gitu, jadi 60, jadi itunya per menit gitu. Ataupun bisa saja 1 jam 1,5 jam gitu, jadi 1,5 jam gitu, bisa saja. Itu lebih mudah dibandingkan dengan scroll. Itu untuk pattern testing di Greybox testing. Satu lagi adalah metodenya, yaitu regression testing. Pada regression testing ini ya ada 3 tahapan juga, bukan tahapan, lebih ke 3 metode yang mendeskripsikan regression testing. Di sini ada penambahan kode baru, ada yang kedua ada pencegahan gangguan atau perbaikan bug, yang ketiga adalah memindahkan server gitu.
Nah, tentunya di Greybox ini selain kita memang memposisikan sebagai user, kita juga mengenal sedikitnya tentang codingan di dalamnya gitu. Jadi Greybox testing ini adalah suatu pergabungan antara whitebox yang memang mengenal lebih dalam di posisi codingannya, dan juga black box gitu, yaitu fungsionalitas dasar. Nah, tujuan Greybox itu memang situ gitu, mencakup keduanya meskipun tidak lebih detail dari keduanya gitu. Di sini ada saya mencoba untuk menambahkan logika atau menambahkan codingan. Saya test case-nya adalah menambahkan logika durasi lama main tidak boleh nol. Kenapa? Karena pada saat satu kelemahan lagi di penyewaan lapangan ini, kita bisa memilih durasi 0 menit itu 0 jam. Nah, sistem berjalan dengan sistem menerima gitu permintaan dari user gitu sampai dengan akhir, sampai dengan pembayaran. Kan seharusnya itu tidak masuk logika. Dari 0 kita mau membayar berapa, kita itu hanya memberatkan si server saja gitu, banyak permintaan apa. Jikalau servernya itu dikelola dengan admin gitu, adminnya yang manual gitu, pasti akan hapus ACC-nya ataupun menolak pembayarannya seperti itu. Pun dari bank sendiri, jika melakukan transfer kan tidak bisa menginputkan 0, nominalnya 0. Jadi kita menginterpretasi hal tersebut dan menambahkan logika, tidak boleh menginputkan 0 di durasi. Nah, setelah saya melakukan ini, apa yang terjadi? Saya mencoba menjalankan test case lagi dan fungsionalitasnya tetap berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya ada test case lulus, jadi si penambahan logika ini berjalan dengan baik gitu. Terus coba putar baru. Nah, ini setelah dilakukannya pengujian beberapa kali iterasi dan dirasa ini bagus gitu untuk diimplementasikan. Dan apakah ini menyebabkan masalah pada fungsionalitas sebelumnya? Tidak gitu. Ini menjadi nilai plusnya. Selanjutnya adalah pencegahan gangguan SQL injector atau perbaikan bug, karena sekali lagi saya di sini hanya menggunakan penyewaan yang localhost saja. Aplikasi ini hanya localhost, jadi kita juga agak sedikit bingung gitu bagaimana cara kita melakukan testing vulnerability dari penyewaan ini apabila kita tidak menghosting sebelumnya gitu. Jadi saya membuat skenario dan menambahkan codingan gitu. Jikalau pencegahan saja gitu yang menjadi yang perbaiki gitu. Karena di sistem penyewaan ini kurangnya akan hal tersebut. Di sini bisa saja SQL injector ini si user menginputkan script-script berbahaya, misalkan di pengisian nama atau pengisian email. Nah, di situ kan hanya kolom kosong gitu ya, form kosong yang bisa saja dimasukkan script berbahaya. Nah, itulah cara kerja SQL injector. Di sini saya menginterpretasi hal tersebut dengan cara apabila user menginputkan hal tersebut itu tidak bisa dan diblok gitu. Dan hasilnya kurang lebih sama dengan yang tadi, tidak menyebabkan masalah dan fungsionalitasnya berjalan dengan baik. Yang ketiga di sini adalah memindahkan server. Nah, kembali lagi di seharusnya si aplikasi penyewaan ini dilakukan hosting terlebih dahulu sebelumnya. Nah, untuk lebih jelas gitu melihat bagaimana sih kalau kita memindahkan server ini dan apa yang terjadi dengan aplikasinya, apakah aplikasinya berhenti semuanya ataukah bagaimana.
Nah, saya mencoba di sini hanya memindahkan folder function PHP ke folder lain yang saya buat sendiri. Hasilnya ya tidak beda jauh dengan sebelumnya, perjalanan baik dan juga tidak menyebabkan masalah karena ya hanya mengganti folder itu tidak merubah apapun juga sih sebetulnya. Memang untuk Greybox regression testing ini lebih cocok untuk melakukan pengujian untuk web yang sudah di hosting seperti itu. Mungkin segitu dari saya mengenai Greybox testing. Selanjutnya saya kembalikan ke kawan-kawan saya lagi. Jadi untuk pembuktian bahwa kami sudah melakukan kontribusi, di sini ada beberapa statistik tampilan yang ada di GitHub. Nah, ini disediakan di GitHub dengan cara ini menekan tombol NC kita itu dicatat di GitHub ini seperti itu. Nah, ini untuk perorangannya ada Destian, ada Asri, ada di Afif dan Prayogi. Sebagian besar kita melakukan pengerjaan ini di tanggal 26 Mei itu. Ini adalah diagram batang dan selanjutnya di sini ada di kita coba di traffic, di commit. Nah, untuk lebih mempermudah di sini ada diagram grafiknya itu dari berapa hasil komitan gitu. Dari di sini ada di Sunday itu hasil komitannya ada di 49, Monday ada 13, di Tuesday ada 92, di Rabu ada 1 dan selanjutnya ada di 0. Jadi sebagian besar kita melakukan ini di hari Selasa seperti itu. Mungkin segitu dari hasil kontribusi dari kelompok kami, kelompok 7. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai tugas software quality dengan pengujian beberapa metode pada aplikasi penyewaan lapangan Starbase Sport. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.